Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menurut penelitian Kiai Syarif Rahmat ya, di Indonesia lebih kurang ada 300 makam palsu. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab? Beberapa hari yang lalu Kiai Syarif Rahmat juga menemukan makam palsu yang baru ya, yaitu di daerah Ciamis, Jawa Barat. Makam palsu yang dibangun atas dasar mimpi, atas dasar katanya, atau atas dasar tirakat ya, tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah sebuah makam untuk kebenaran masyarakat umum ya. Ya mungkin kalau melalui mimpi atau tirakat untuk kebenaran diri sendiri itu mungkin bisa ditolerir ya. Artinya makam itu tidak bisa disebarluaskan ya, atau diberitahu kepada khalayak umum. Cukup untuk diyakini oleh diri sendiri itu. Terus tadi Kiai Syarif Rahmat juga mengatakan ya bahwa di Indonesia sendiri ada 300 lebih kurang makam palsu yang sudah besar itu ya. Artinya sudah dibangun dengan megah. Ya contohnya adalah yang sudah terbongkar yaitu makam KRT Sumodingingrat, di mana KRT Sumodingingrat ini adalah Panglima Perang ya, Sri Sultan Hamengkubuwono, yang gugur dalam perang Sepehi melawan Inggris pada tahun 1801 ya. Dan beliau gugur saat perang tersebut. Saat berada di dalam masjid, beliau dikepung oleh tentara Inggris dan dikuburkan di Jejeran Pleret, Yogyakarta. Tapi diklaim oleh Habib Lutfi bin Yahya ya, bahwa makam yang di Semarang itu adalah makam Sumodingingrat. Padahal itu bukan ya. Sejarah manuskrip menunjukkan bahwa makam KRT Sumodingingrat yang asli berada di Jejeran. Terus ada lagi makam yang berada di Semarang, yaitu makam Syekh Jumadil Kubro, yang dimana makam itu juga merupakan makam palsu. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh Kiai Mufid ya, bahwa yang di Semarang itu adalah dulunya adalah tanah kosong, tapi dibangun makam oleh Habib Lutfi dan diberi nama makam Syekh Jumadil Kubro. Terus saya ingin menambahkan ya dalam video Kiai Syarif Rahmat tadi, dalam video penuhnya beliau agaknya tidak menyinggung ya apakah makam itu di dalamnya ada jasadnya atau tidak. Seharusnya Kiai Syarif Rahmat tegas ya, sedikit tegas untuk yang membuat makam itu. Kalau memang makam itu adalah asli, harus dibongkar ya, untuk menunjukkan adanya jasad atau tidaknya di dalamnya. Pernah juga terjadi ya di kampung saya sendiri, yaitu di Jawa Tengah, Kendal. Ada suatu saat itu penduduk warga di sana ya, masih tetangga saya,
beliau ingin membuat sebuah sumur ya, sumur galian itu. Kemudian dalam beberapa meter ada sebuah jenazah, dan alhamdulillah jenazah itu masih utuh. Terus warga tersebut memberitahukan ya kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar, dan banyak saksinya itu, karena kalau menggali subur kan mesti ada beberapa orang gitu ya. Jadi itu adalah makam asli ya, tapi tidak diketahui itu makam siapa, mungkin karena sudah lama ya, dan juga tidak ada patokannya. Jadi itu adalah tanah kosong. Dalam penggalian tersebut ditemukan jenazah, dan alhamdulillah masih utuh. Tapi menurut tokoh masyarakat di sana ya, sebaiknya makam itu dirahasiakan saja agar tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti memuja-muja makam atau hal yang lainnya. Ya insya Allah nanti kalau saya sudah ada di kampung ya, saya akan liput buat saudaraku sekalian mengenai makam itu, karena kami sekarang lagi berada di perantauan ya, tepatnya di Malaysia. Alhamdulillah juga sudah lumayan lama ya di sini, ada dalam 15 tahun ya mungkin. Ya silahkan kalau saudaraku sekalian di tempat masing-masing ya ada makam atau yang dicurigai palsu ya, silahkan komen di bawah ya, diberitahu lokasinya di mana ya, agar bisa, siapa tahu video ini dilihat oleh Kiai Syarif Rahmat dan bisa untuk diselidiki. Kenapa pelurusan makam-makam palsu ini sangat penting ya, karena makam itu berkaitan dengan tokoh ya, apalagi tokoh-tokoh sejarah seperti tadi yang kami sebutkan, yaitu KRT Sumodiningrat. Jadi harus diluruskan ya, agar tidak terjadi penyimpangan sejarah. Ya intinya kami senang ya dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Syarif Rahmat ini, agar membongkar semua makam-makam yang palsu ya, agar tidak menyesatkan umat ke depannya. Dan dalam kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ya, bahwa makam-makam palsu ini menjadi satu pola ya di Israel ya. Artinya Israel itu mengklaim bahwa ada makam leluhurnya ya yang di tanah Palestina, yang diklaim sebagai leluhur Israel. Dan kemudian tanah-tanah itu dicaplok ya sedikit demi sedikit oleh bangsa Israel yang sampai ini masih menjajah tanah Palestina. Ya semoga saja itu tidak terjadi ya saudaraku sekalian di negara kita yang tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita sebagai generasi penerus menjaga bersama-sama kedaulatan negara ini ya. Ya intinya kami setuju, senang apa yang dilakukan oleh Kiai Syarif Rahmat ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Karena makam-makam palsu ini harus diluruskan ya saudaraku semua, karena sangat bahaya kalau terjadi penyimpangan sebuah sejarah hanya gara-gara karena makam palsu.
Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sudah selalu support. Kami terima segala saran dan masukannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekurangan berasal dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.